Militer Amerika Serikat menyatakan telah menyelesaikan serangan hari ke-11 berturut-turut yang menargetkan sejumlah fasilitas militer di Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut operasi tersebut menyasar pusat komando, hangar pesawat, gudang drone hingga infrastruktur logistik militer Iran. Menurut CENTCOM, serangan itu dilakukan untuk semakin melemahkan kemampuan Iran mengancam pelayaran internasional di Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat juga menuduh Iran telah menyerang lebih dari 30 kapal dagang yang melintas di jalur pelayaran strategis tersebut. Washington menyebut aksi Iran ini telah membahayakan ratusan awak kapal sipil serta mengganggu kebebasan navigasi di kawasan. Di sisi lain, ledakan dilaporkan kembali mengguncang Teheran dengan puing-puing terlihat berterbangan di sejumlah wilayah ibu kota Iran. Rekaman yang dirilis menunjukkan dampak serangan terbaru setelah rentetan operasi militer Amerika Serikat selama 11 hari berturut-turut. Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengungkap adanya usulan gencatan senjata selama 10 hari yang disampaikan melalui para mediator. Proposal tersebut bertujuan meredakan ketegangan antara Teheran dan Washington, sekaligus membuka peluang melanjutkan kesepakatan yang sempat dicapai sebelumnya. Amerika Serikat disebut menghadapi ancaman menipisnya stok rudal dan amunisi jika perang melawan Iran terus berlangsung dalam jangka panjang.
Peneliti Cato Institute Catherine Thompson menilai persediaan rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara Amerika Serikat bisa terkuras bila konflik terus berlarut. Menurutnya, stok amunisi Amerika Serikat masih cukup jika perang hanya berlangsung beberapa pekan. Namun akan menjadi persoalan bila konflik berlangsung hingga bertahun-tahun. Thompson juga menyoroti serangan Iran yang menewaskan 2 personel militer Amerika Serikat dan meningkatkan risiko terhadap pasukan negeri Paman Sam di Timur Tengah. Ia menyebut Amerika Serikat kini menghadapi tantangan besar untuk melindungi sekitar 50.000 personelnya yang masih ditempatkan di kawasan tersebut. Selain itu, Iran dinilai masih mampu melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone meski terus digempur oleh militer Amerika Serikat. Laporan Center for Strategic and International Studies menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 3.000 rudal Tomahawk, Patriot, dan JASSM dalam operasi terhadap Iran. Washington juga dilaporkan telah menggunakan ratusan sistem senjata canggih lainnya, termasuk rudal pertahanan THAAD, sehingga stok persenjataan ikut tergerus. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat membantah mengalami krisis amunisi dan menegaskan persediaan senjata masih mencukupi untuk mendukung operasi militer. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memastikan militer Amerika tetap memiliki persenjataan yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional dan pasukan yang bertugas di berbagai wilayah. Is behind the scenes, and they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station, but you don't know. You don't know anything. You know something that Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Big X Mountain yang berada di kawasan Natanz, Iran. Trump menyatakan serangan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat dengan kekuatan besar dan mengeklaim Iran tidak akan mampu menghentikannya. Ancaman tersebut disampaikan saat muncul laporan bahwa Iran diduga memindahkan ribuan sentrifus nuklir ke fasilitas bawah tanah di Big X Mountain.
Lokasi itu menjadi sorotan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel sebelumnya merusak sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Trump menegaskan Pickaxe Mountain merupakan target potensial karena diyakini menjadi lokasi penyimpanan peralatan penting bagi program nuklir Iran. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan tinggal diam apabila Washington benar-benar menyerang fasilitas nuklirnya. Teheran memperingatkan setiap serangan terhadap fasilitas nuklir Iran akan dianggap sebagai perluasan konflik di kawasan Timur Tengah. Militer Iran juga mengancam akan menjadikan kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di Timur Tengah sebagai sasaran balasan. Perhatian terhadap Pickaxe Mountain semakin meningkat setelah muncul laporan intelijen Israel mengenai pemindahan ribuan sentrifus ke lokasi tersebut. Ketegangan terbaru ini kembali memicu kekhawatiran dunia terhadap potensi pecahnya konflik yang lebih luas antara Amerika Serikat, Iran, dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. Believe that Iran has percentages into the acts. Now, you say not done yet. What is left? I think that they may have. We don't have any record. With all the fake news. The news is so wrong so many times. So, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. It doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Opening up in a year and a half, and there's never been a time like this. The dialogue is behind the scenes, and they want to meet desperately to try and end it because they're getting decimated. You don't get that when you listen to your fake station. You don't know anything. You know something that I don't know. You know something I don't know. Well, tell us. I will tell you, they want to desperately meet, and they're ready to meet in a meaningful way. We have no interest in We're taking out any kind of this one. Iran is bigger. Young man that just posed the question over here. If we left today, it would take them decades. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan negaranya sudah memasuki perang total skala penuh melawan Amerika Serikat. Pada pertemuan Dewan Yudisial tertinggi Iran pada Senin 19 Juli 2026, Pezeshkian menyatakan perang total itu dipastikan meluas ke perekonomian negaranya. Pezeshkian sering memperingatkan tentang konsekuensi ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan para pemimpin media bulan lalu, Pezeshkian mengatakan bahwa menjaga persatuan dan kohesi nasional adalah prioritas utama Iran dalam keadaan saat ini. Sejak saat itu, Amerika Serikat telah melanjutkan blokade pelabuhan Iran dan membom infrastruktur penting seperti jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan terowongan. Pengangguran di Iran memburuk sejak konflik dimulai,
dan mata uangnya mencapai titik terendah baru. Pada bulan Juni, tingkat inflasi tahunan mencapai 88% menurut data resmi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga memperingatkan Iran agar menghentikan serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Washington menegaskan akan memberikan respon yang lebih keras apabila Iran kembali melakukan aksi yang dinilai mengancam personil maupun fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan. Meningkatnya ketegangan tersebut memicu kekhawatiran dunia internasional terhadap potensi meluasnya konflik di Timur Tengah. Sejumlah negara dan organisasi internasional kembali menyerukan deeskalasi serta mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap stabilitas kawasan maupun perekonomian global. Pemerintah Amerika Serikat mengungkap telah menghabiskan sekitar 671 triliun rupiah atau 37,5 miliar US dollar untuk perang melawan Iran dalam 5 bulan terakhir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyampaikan angka tersebut saat sidang Senat membahas tambahan anggaran Pentagon. Hegseth mengatakan Pentagon kini kembali meminta tambahan dana sebesar 67 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.199 triliun rupiah untuk melanjutkan operasi militer. Permintaan anggaran itu diajukan meski Amerika Serikat dan Iran sebelumnya sempat menyepakati gencatan senjata serta upaya mengakhiri konflik. Menurut Hegseth, Iran saat ini berada pada kondisi militer terlemah dalam beberapa dekade dan ribuan rudal balistiknya telah berhasil dihancurkan. Ia juga mengeklaim militer Amerika Serikat tetap mampu menjaga jalur pelayaran dan memindahkan ratusan juta barel minyak meski Iran masih menguasai Selat Hormuz. Namun, Partai Demokrat menolak usulan tambahan anggaran karena menilai perang melawan Iran bukan merupakan kebutuhan yang mendesak bagi Amerika Serikat.
Sejumlah senator mempertanyakan alasan pemerintah meminta dana baru setelah sebelumnya mengeklaim kemampuan tempur Iran telah berhasil dilemahkan. Para anggota Demokrat juga menilai anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan energi. Di tengah meningkatnya biaya perang dan minimnya dukungan publik, kebijakan Presiden Donald Trump melanjutkan konflik dengan Iran dinilai bertentangan dengan harapan banyak pemilihnya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin 20 Juli mengecam tindakan yang disebutnya sebagai perilaku berbahaya dan agresif China terhadap personil Angkatan Laut Filipina di kawasan Second Thomas So, Laut Cina Selatan. Washington mendesak Beijing segera menghentikan tindakan yang dinilai dapat memperburuk ketegangan dan mengganggu stabilitas kawasan. Insiden itu memicu saling tuding antara China dan Filipina. Manila menuduh petugas China memukul kepala salah satu personil Angkatan Laut Filipina menggunakan tongkat kayu hingga terluka serta merusak sebuah perahu karet milik Angkatan Lautnya. Sebaliknya, penjaga pantai Cina mengklaim dua perahu karet yang diberangkatkan dari kapal Filipina BRP Sierra Madre menabrak kapal patroli Cina. Beijing juga menuduh personil Filipina lebih dulu menyerang petugas penegak